Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah, di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kembali kita meminta pertolongan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, serta memperjalankan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di perjalanan iman, mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan di perjalanan iman, dan Allah Subhanahu wa taala diperjalankan di dalam perjalanan amal soleh, baik itu laki-laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikan kehidupan bagi orang tersebut dengan kehidupan yang baik. Baik itu dia kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah dalam kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan melanjutkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan di dalam surat Al-Kahfi, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita mentadabburi ayat-ayatnya. Kemarin di kesempatan yang lalu kita telah diberi misal oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di ayat yang ke-45. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan permisalan kepada kita tentang hakikat dunia. Hakikat dunia yang kita berada di dunia ini, agar hati kita tidak bergantung terhadap yang namanya dunia.
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan dan memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan permisalan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum," dan berilah contoh kepada mereka, "Mathalal hayatid dunya," permisalan tentang kehidupan dunia ini. "Kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bih," seperti halnya air hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari atas langit. Fakhtalata bihi, sehingga air hujan tersebut turun ke tumbuh-tumbuhan yang menjadikan tumbuhan-tumbuhan tersebut nabatul ard, tumbuh, menghijau dan berbuah. Akan tetapi hijaunya dan berbuahnya itu tidak akan lama. Fa asbaha hashiman tadruhur riyah, yang kemudian tumbuh-tumbuhan tersebut menjadi kering, kemudian diterbangkan oleh angin-angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan itulah keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu. Ini adalah merupakan permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan tentang hakikat kehidupan dunia. Bahwasanya kehidupan dunia itu bukan tempat untuk kita abadi di dalam dunia. Dunia bukan tempat kita terus-menerus akan tinggal di dunia ini. Akan tetapi dunia akan pergi, atau kita yang akan meninggalkan dunia. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, begitu banyak Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan dunia ini di dalam ayat-ayatnya. Semua itu tujuannya agar seseorang tidak bergantung terhadap yang namanya dunia. Agar seseorang hatinya tidak terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang itu mencari yang namanya dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang setelahnya, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, al-mal, yaitu harta-harta, wal banun, dan begitu pula anak-anak, zinatul hayatid dunya, mereka itu adalah merupakan perhiasan bagi kehidupan dunia. Dan ini yang kita rasakan, bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan dunia. Kalau kita tidak mempunyai anak, kalau kita tidak mempunyai harta sama sekali, rasanya hidup itu apa? Tidak indah, kan seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya harta yang kita miliki, bahwasanya anak-anak yang kita miliki itu adalah merupakan zinatul hayatid dunia. Itu adalah merupakan perhiasan dunia. Wal baqiyatus shalihat, adapun al baqiyatus shalihat, yang nanti para ulama menyebutkan bahwasanya al baqiyatus shalihat ini adalah merupakan amal-amal saleh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al baqiyatus shalihat khairun inda rabbika, itu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thawaban, pahalanya itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, dan itu adalah merupakan kebaikan yang bisa kita harapkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesadi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang permisalan yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan tentang permisalan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan dunia. Beliau mengatakan annal mala wal banina zinatul hayatid dunia, bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah merupakan perhiasan dunia. Ai laisa wara'u dzalika syai', di belakang itu semua tidak ada apa-apanya. Harta, anak-anak itu tidak ada apa-apanya. Wa annal ladzi yabqa lil insan wa yanfa'uhu wa yasurruhu al baqiyatus shalihat. Beliau mengatakan bahwasanya yang akan tersisa bagi manusia, yang akan memberikan manfaat kepada manusia, yang akan membahagiakan bagi manusia,
itu adalah merupakan al-baqiyatus shalihat. Wa hadza yashmalu jami'ut ta'at al-wajibah wal mustahabbah. Al-baqiyatus shalihat itu adalah merupakan amal soleh, amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu sesuatu yang wajib maupun sesuatu yang sunnah. Itu yang paling bermanfaat bagi manusia. Itu yang paling bisa membahagiakan manusia. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan ketika seseorang itu telah meninggal, yang mengantarkan ke kuburan siapa? Ya hartanya, ya anaknya, ya keluarganya. Tapi apa? Semuanya pulang. Mobil yang biasa dia tunggangi pulang, dibawa pulang lagi ke rumah parkir di parkiran. Anak-anaknya pulang, istrinya pulang, hartanya pulang semua. Ketika kita diletakkan di kuburan, kita ditutup dengan tanah, yang tersisa apa bagi kita? Mobil kita bisa bantu kita? Enggak. Istri kita? Enggak. Anak-anak kita? Kalau anak-anak kita anak-anak yang soleh, mendoakan kita, bermanfaat bagi kita. Tapi yang paling bermanfaat bagi kita al-baqiyatus shalihat, amal kita, zikir kita, baca Al-Quran kita. Makanya sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Barra ibn Azib yang menceritakan tentang perjalanan orang-orang yang mereka meninggal dunia, ketika diletakkan, yang datang siapa? Bacaan Al-Qurannya. Yang datang siapa? Amal solehnya. Ini yang datang, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Harta yang kita punya, rumah yang kita bangga-banggakan, itu semua akan meninggalkan kita, dan kita pun meninggalkan mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wal baqiyatus shalihat, amal soleh, baik itu sesuatu yang wajib, baik itu sesuatu yang mustahab, itu khairun inda rabbika thawaban, itu jauh lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khairun amala, dan itu yang bisa kita harapkan. Itu yang bisa kita harapkan. Tapi bagaimana ayat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kita, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan atas hal tersebut, itu bisa kita yakini di dalam hati kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Harta yang kita punya itu tidak akan pernah bermanfaat kecuali apa? Kecuali sesuatu yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan betul-betul kita bisa harapkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita buat makan, buat kita jalan-jalan, terkadang itu justru malah apa? Justru malah menjadi celaka bagi kita semua. Berbeda dengan harta yang kita infakkan, begitu pula waktu yang kita habiskan. Kalau kita habiskan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bermanfaat kepada kita. Dibaca buat Al-Qur'an. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya apa? Al-baqiyatus shalihat itu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu al-baqiyatus shalihah. Begitu pula yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya apa? Al-baqiyatus shalihat itu as-shadaqat, was-shaum, was-zakah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa birrul walidain. Ini semua adalah merupakan apa? Al-baqiyatus shalihat. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini yang bisa kita harapkan, yang akan kita bawa ketika kita meninggal dunia. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala beliau mengatakan apa? Wa hadza yashmalu jami'at ta'atil wajibati wal mustahabbati min huquqillah wa huquqi ibadihi. Al-baqiyatus shalihat itu mencakup sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mustahabbah dari hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Dari hak-haknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, min salatin wa zakatin, dari yang namanya salat, zakat, sedekah, haji, umrah, tasbih.
Beliau mengatakan wa tahmid, dan memuji Allah, wa tahlil la ilaha illallah, wa takbir, wa qiraatil Quran, wa talabu ilmin nafi, menuntut ilmu yang bermanfaat, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa silaturahmin, wa birrul walidain, wa qiyamu bihaqqi zaujat, yaitu memberikan hak-hak istri. Ini semua adalah merupakan apa? Kullu hadza minal baqiyatis shalihat. Semua ini termasuk di antara al-baqiyatus shalihat yang akan kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, thawaban wa khairun amala. Ini yang bisa kita harapkan. Thawabu hayaqo, yaitu apa? Pahalanya tetap disimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yatadha'afu 'alal abad, dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita melakukan sesuatu amalan, mungkin capeknya hilang, ikhwan. Tapi apa? Pahalanya tetap. Itulah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita harus menyabarkan diri kita untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah, duduk di majelis ilmu, membaca Al-Qur'an, harus bangun di tengah malam. Itulah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa? Dan faham bahwasanya hari akhirat itu adalah merupakan hari yang nyata. Terkadang kita beriman kepada yaumul akhir. Kita beriman bahwasanya kita akan meninggal, bahwasanya kita akan sendirian dalam kuburan. Kita beriman bahwasanya kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang iman kita itu tidak menjadikan kita itu untuk beramal soleh. Harusnya iman yang benar itu menjadikan kita untuk beramal soleh. Maka para salafus soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka ketika di malam hari bagaimana? Ketika di malam hari jauh punggung-punggung mereka dari yang namanya ranjang dan kasur. Kenapa? Mereka takut untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut ketika mereka dimasukkan ke dalam kuburan, mereka enggak punya al-baqiyatus shalihat. Mereka enggak punya amal soleh. Makanya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, akan datang kepada orang yang mereka mempunyai al-baqiyatus shalihat, puasa datang, ya Allah, mana'tuhu minal akal fin nahar. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari yang namanya makan dan minum di siang hari. Wa ana syafi'un lahu, aku menjadi yang bisa memberikan, aku yang memberikan syafaat kepada dia. Begitu pula bacaan Al-Qur'an. Ya Allah, mana'tuhu minan naum, aku menghalangi dia dari tidur di malam hari. Dan Al-Quran menjadi apa? Syafi'un lahu, akhirnya menjadi syafaat bagi orang tersebut. Begitu pula sholatnya, zakatnya, sodakohnya datang kepada orang yang mereka percaya terhadap iman bil yaumil akhir. Tapi ketika kita punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kepada hari akhir, tidak menjadikan kita bergerak untuk kita berusaha mempunyai al-baqiyatus shalihat ini, ya iman kita harus diperbaiki. Kita selalu mengaku iman terhadap yang namanya yaumul akhir, tapi apa? Tapi kita tidak pernah beramal untuk hari akhirat kita. Terus yang kita kejar, bagaimana saya makan besok? Bagaimana saya makan lusa? Bagaimana saya makan minggu depan? Tapi kita nggak pernah memikirkan bagaimana akhirat kami. Maka inilah yang dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala. Beliau mengatakan, fathawabu hayabqa, orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yabqa, tetap pahalanya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yatadha'afu 'alal abad, wa yu'ammal ajruha wa birruha wa naf'uha indal hajah, dan diharapkan manfaatnya, kebaikannya kapan? Ketika dibutuhkan. Kita butuh amal soleh ini, al-baqiyatus shalihat, buahnya apa? Di kuburan kita butuh. Orang di kuburan sendirian ya, bertahun-tahun, semenjak dia dikubur sampai hari kiamat dia sendirian di alam kubur, di alam barzakh. Gak ada yang nemeni. Siapa yang nemeni? Ya amal solehnya. Bayangkan kita diletakkan di kuburan, ditutup. Siapa yang mau menemani kita kalau bukan al-baqiyatus shalihat ini? Ketika kita nanti di yaumul mahsyar, siapa yang akan kita butuhkan kalau bukan amal soleh kita?
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yauma la dhilla illa dhilluh," tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang bisa kita lakukan? Ya al-baqiyatus shalihat itu yang kita harapkan. Orang tenggelam dengan keringatnya, siapa yang mau nolong kita? Harta kita, istri kita. Enggak. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Punya urusan masing-masing. Istri yang kita idam-idamkan, kita cintai, anak yang selama ini kita bangga-banggakan, lari, Pak. Semua mikirkan dirinya masing-masing. Pengen menghadapkan naungan dari naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita harapkan apa? Al-baqiyatus shalihat. Amal soleh kita sendiri. Kita menjadi seorang rajul yang muta'alliqun qalbuhu fil masajid, yang kita sekarang hati kita bergantung dengan masjid. Itu kan salah satu sebab al-baqiyatus shalihat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebab untuk apa? Kita dinaungi nanti di yaumul qiyamah. Ini yang harus betul-betul apa? Kita sadari dan kita yakinkan, kita tancapkan dalam hati kita. Ternyata apa? Kehidupan akhirat khairun wa abqa. Tapi dengan apa? Dengan al-baqiyatus shalihat. Allah sendiri yang mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta, anak-anak itu perhiasan dunia. Jangan sampai melalaikan engkau dari apa? Al-baqiyatus shalihat. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengatakan di dalam Al-Qur'an, amwalukum aduwwun lakum. Harta kalian musuh kalian. Anak kalian, istri kalian itu fitnatul lakum. Kan seperti itu. Fahdharuhum, hati-hati. Harta, anak, istri, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bagi kita apa? Ya musuh, ya fitnah, kan seperti itu. Terus kita musuhi? Enggak, kita kumpul sama mereka. Tapi hati-hati, jangan sampai mereka melalaikan kita dari kita mendapatkan al-baqiyatus shalihat ini. Justru harusnya apa? Harta, anak, istri, ini wasilah kita untuk kita mendapatkan al-baqiyatus shalihat. Jangan terlena dengan tiga hal ini. Karena kita kumpul, dengan anak kumpul, dengan istri kumpul, dengan harta terus-terusan kumpul. Kalau kita justru malah terlena dengan mereka dan kita meninggalkan al-baqiyatus shalihat, ya kita celaka. Kalau seandainya kita buang mereka, kita, wah ini fitnah, sudah saya nggak mau harta, kita nggak mau istri, nggak mau anak, ya nggak mungkin juga kan seperti itu. Lantas bagaimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan istri, anak, harta fitnah bagi kita supaya apa? Supaya kita hati-hati, jangan sampai mereka menghalangi kita untuk mendapatkan al-baqiyatus shalihat. Justru mereka adalah merupakan wasilah bagi kita untuk kita mendapatkan al-baqiyatus shalihat ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka Sa'di rahimahullah taala mengatakan fahadhihi allati yanbaghi an yatanafasa bihal mutanafisun. Inilah yang sepatutnya bagi kita untuk kita apa? Berlomba-lomba di dalamnya. Bagaimana kita mendapatkan al-baqiyatus shalihat? Kita lomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan akhirat kita. Berlomba-lomba untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yastabiqu ilaihal amilun. Dan orang-orang yang beramal itu apa? Bersegera untuk mencari al-baqiyatus shalihat ini. Wa yajidu fi tahsiliha al-mujtahidun. Dan berusaha untuk mendapatkannya, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjalankan Rasulnya dan para sahabatnya serta para salafus saleh, bagaimana mereka bersungguh-sungguh di dalam apa? Di dalam mereka mendapatkan al-baqiyatus shalihat ini. Sirah Rasul banyak, sirah para sahabat banyak, sirah para salaf itu sudah kita dengar. Bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah kita dengar, Pak. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala perjalankan mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat nama mereka. Bagaimana Imam Ahmad dengan ibadahnya, bagaimana Imam Syafi'i dengan ibadahnya, bagaimana Abu Hanifah dengan ibadahnya, bagaimana Imam Malik dengan ibadahnya, dan bagaimana para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dengan ibadahnya. Hebat-hebat mereka di dalam ibadahnya. Bukan hanya sekedar hebat dalam ilmu,
tapi mereka juga hebat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul bersungguh-sungguh di dalam apa? Mencari yang namanya al-baqiyatus shalihat. Wa ta'ammal kaifa lamma daraballahu mathalad dunya wa halaha wa mihlalaha. Bagaimana, dan pikirkan, kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, bagaimana Allah mempermisalkan dunia. Dunia yang begitu cepat lenyapnya, yang begitu cepat hilangnya, dunia yang begitu cepat akan meninggalkan kita. Dzakara anna alladzi fiha naw'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ada dua macam. Nau'un min zinatiha. Di mana dunia itu ada perhiasannya. Yatamatta bihi qalilan, yang kita bersenang-senang sebentar. Kemudian apa? Tsumma yazulu bila faidah ta'udu li sahibihi, yang kemudian kata Syekh Sa'di rahimahullah taala kemudian hilang tanpa faedah. Itulah harta kita, kita bersenang-senang sebentar gitu. Ngerasain mobil alhamdulillah, ngerasain rumah alhamdulillah. Berapa tahun kita punya rumah bagus gitu kan, catnya bagus, kursinya bagus, paling 2 tahun 3 tahun catnya sudah hilang lagi gitu kan. Apalagi kalau sudah punya anak-anak kecil, coret-coret gitu, bagus, senang gitu kan. Terkadang orang itu subhanallah punya mobil bagus gitu kan, catnya bagus, kena serempet sedikit, kan gitu. Ya enggak, justru malah bikin sakit hati. Kita punya rumah bagus, cat gitu kan. Ini pengalaman pribadi, Pak. Saya punya anak kecil-kecil gitu, wis tak cat bagus gitu kan. Akhirnya belum sehari coret-coret sama anak-anak. Kadang mungkin setelah dunia jarno seperti itu. Capek kalau kita mau pengen bagus terus, ya enggak selesai-selesai. Akhirnya kita paham, ternyata dunia seperti ini. Dunia seperti itu, indah sebentar. Kita merasakan nikmatnya itu apa? Sebentar. Setelah itu apa? Ya sudah hilang. Dan enggak ada faedahnya. Barubbama lahiqathu madarratuhu wa huwal mal wal banun wa naw'un yabqa wa yanfa'u sahibuhu 'ala dawam wa hiyal baqiyatus shalihat. Dan terkadang harta anak-anak justru malah mudaratkan kita. Justru malah memudaratkan kita. Bagaimana kalau seorang punya harta dan tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ya nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya anak yang lucu-lucu, yang gemesin gitu kan. Kalau kita enggak didik di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya kita nanti akan menjadi mas'ul di hadapan Allah, akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nikmat apa? Ya al-baqiyatus shalihat. Inilah hakikat apa? Kenikmatan yang akan kita harapkan nanti kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sambungkan. Setelah Allah mempermisalkan dunia, yang dunia itu hanya sementara, Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak-anak itu perhiasan dunia. Tapi ini enggak selama-lamanya. Allah kemudian menjelaskan apa? Al-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-baqiyatus salihat, amal soleh itu adalah sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, thawaban wa khairun amala, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang al-baqiyatus shalihat, yang itu adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat buat kita semua, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat, yang setiap kita akan bertemu dengan hari kiamat tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ada suatu hari, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah suatu hari. Ini kita disuruh ingat supaya semangat kita untuk mencari al-baqiyatus shalihat. Karena kalimat yauma kalau dalam bahasa Arab itu kan kenapa kok mansub? Ya karena ada uzkur, ingatlah pada suatu hari. Di mana hari itu kata Allah Subhanahu wa taala, nusayyirul jibal. Kami perjalankan apa? Gunung-gunung, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa taral arda barizatan,
dan engkau akan melihat bumi itu apa? Rata. Gak ada gunung-gunung lagi Pak pada hari kiamat. Bumi diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka semua, falam nughadir minhum ahada, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari kiamat. Yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk apa? Uzkur. Untuk kita mengingat, supaya kita semangat untuk mencari al-baqiyatus shalihat ini. Mencari amal soleh. Bukan hanya sekedar mencari harta, melalaikan kita dari al-baqiyatus shalihat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, beliau mengatakan yukhbiru ta'ala an hali yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, mengabarkan kepada kita tentang keadaan hari kiamat. Wa ma fihi minal ahwalil muqallqal. Bagaimana keadaannya yang membuat seseorang itu apa? Takut. Wasyada'idil mus'ijah, yaitu sesuatu yang menakutkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yauma nusayyirul jibal, di mana hari itu Allah Subhanahu wa taala perjalankan gunung-gunung. Mungkin teman-teman yang naik gunung, gimana? Gunung itu kan begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala jadikan gunung itu apa? Pasaknya bumi, kan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan pasaknya bumi. Tapi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita, Allah perjalankan gunung. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang gunung. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tarol jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab." Sunallahi alladzi atqana kulla syai'. Engkau melihat gunung tahsabuha jamidatan, yang kau kira gunung tersebut nancep, kokoh, ternyata apa? Wa hiya tamurru marras sahab. Dia berjalan seperti halnya berjalannya awan. Antum kalau ke atas naik pesawat, awan itu bagaimana cepatnya berjalan. Gunung pun akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan gunung pada hari kiamat kelak kal ihnil manfush. Ya kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wa taqulul jibal kal ihnil manfush. Gunung itu seperti halnya bulu yang diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Allah perjalankan gunung itu seperti halnya fata morgana. Seperti halnya fata morgana. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Ketika Allah Subhanahu wa taala goncangkan bumi dan gunung. Allah Subhanahu wa taala goncangkan bumi dan gunung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanatil jibalu kathiban mahila. Seperti halnya apa? Pasir yang ditaburkan. Itulah keadaan gunung. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa yauma tusayyirul jibal. Hari itu yaitu apa? Nusayyirul jibal. Diperjalankan gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa taral arda barizatan, dan engkau akan melihat bumi itu apa? Betul-betul datar. Bumi itu datar, tidak ada gunung, tidak ada naik, tidak ada turun, tidak ada apa. Semuanya didatarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari di mana bumi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain, dan semuanya apa? Wa hasyarnahum. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam nughadir minhum ahada, dan kami tidak ada pun yang meninggalkan salah satu dari mereka. Semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa yauma nusayyirul jibal ayyuziluha an amakiniha yaj'aluha kathiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan gunung-gunung tersebut dan menghilangkan dari tempat-tempatnya dan menjadikan apa?
pasir-pasir. Tsumma yaj'aluha kal ihnil manfush. Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti halnya bulu yang berterbangan. Tsumma tatmahillu wa tatalasha, kemudian hilang. Habis. Wa takunu haba'an mumbatha. Kemudian wa tabruzul ardu fatasiru qa'an safsafa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi datar. La iwaja fihi wa la amta. Tidak ada naik, tidak ada turun. Semuanya datar, semuanya bisa terlihat. Kemudian setelah seperti itu apa? Wa yahsyurullahu jami'al khalqi ala tilkal ard. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi tersebut. Falam yughadir minhum ahada. Dan Allah Subhanahu wa taala enggak membiarkan orang tersebut pergi. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal yajma'ul awwalina wal akhirin. Bahkan apa? Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan makhluk Allah yang paling pertama sampai yang terakhir. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Waqiah, innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang awal sampai yang terakhir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar mengumpulkan apa? Mengumpulkan manusia. Bahkan hewan-hewan pun Allah Subhanahu wa taala apa? Akan kumpulkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idzal wuhusyu husyirat, kata Allah. Ketika apa? Hewan-hewan itu pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tsumma ila rabbihim yusyarun." Kata Allah, "Tsumma ila rabbihim yusyarun." Semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, falam nughadir. Allah Subhanahu wa taala enggak ninggalkan satu orang pun kecuali apa? Kullun nas sayusyarun. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang meninggal di lautan, baik yang meninggal di atas hawa, di pesawat, baik yang meninggal di bumi biasa, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti limiqati yaumin ma'lum. Semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang akan kita hadapi. Dan ini bukan dongeng. Bukan hanya sekedar dongeng, orang senang dengerin enggak. Tapi menjadikan seseorang apa? Imannya bergerak, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi hari kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bekal kita cukup apa enggak? Makanya apa? Sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat itu. Bagaimana para salafus saleh itu, mereka itu istrinya bangunkan suaminya dengan apa? Bahwasanya perjalanan kita itu tawil, wazaduna qalil. Perjalanan kita nanti setelah kita meninggal itu perjalanannya panjang. Dan zaduna qalil. Bekal kita itu begitu sedikit. Itu istri-istri para salafus saleh bagaimana membangunkan suaminya. Itu athar-athar banyak yang disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Bagaimana para salafus saleh itu bangun malam, mereka itu apa ya? Luar biasa memang keimanan para salafus saleh. Mereka itu tahu hakikat sebuah perjalanan nanti yang akan mereka hadapi. Makanya mereka nggak ada istirahatnya di dunia. Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam mata nastari, kapan kita mau istirahat? Kapan kita mau istirahat? Kata Imam Ahmad apa? Kalau sudah masukkan kaki ke surga, kita istirahat. Kalau belum, ya belum terus. Sampai Imam Ahmad itu lari-larian, ngajar ilmu, belajar ilmu, lari-larian bawa kitabnya. Terus digunakan untuk beramal. Untuk kadang kita kalau sudah selesai Ramadan aja kayaknya alhamdulillah waktunya istirahat kan seperti itu. Padahal apa? Ya belum selesai kita. Gitu. Kita kalau habis melakukan suatu ibadah 1 bulan full saja Ramadan, bagaimana setelah Ramadan? Alhamdulillah. Waktunya apa? Balas dendam. Kan kayak gitu.
istirahat. Duhur biasanya oh ini kan selesai Ramadan tidurnya bablasin kan seperti itu. Betul-betul kayaknya istirahat. Kan kenyataan kan ya Pak ya. Kan seperti itu keadaan kita. Keadaan kita itu subhanallah, nasallallahu alaihi. Kita cuma pengen ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang betul-betul dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita, dengan keadaan para salafus saleh, jauh kita dari kata selamat sebenarnya. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, bukan karena pertolongan Allah, karena baiknya Allah, tidak tahu saya. Kita ini makhluk. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum mau'ida. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala saffan, dalam keadaan mereka berbaris. Semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berbaris, dan semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh benar-benar kalian telah mendatangi kami kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali. Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida, bahkan kalian mengira kami tidak menjadikan bagi kalian itu sebuah pertemuan ini. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, fayuraduna alaihi saffan, akan kita semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berbaris. Liyasta'riduhum wa yanduru fi a'malihim, supaya kita akan ditampakkan kepada kita amal-amal kita, catatan-catatan amal kita. Wa yahkumu fihim bi hukmihi al-'adl, dan kita akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang adil. Alladzi la jawra fiha wa la dzulm, yang di dalamnya tidak ada kedzaliman, tidak ada kecurangan. Setiap kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh benar-benar kalian datang kepada kami sebagaimana pertama kali kami ciptakan. Bagaimana kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama kali? Keluar dari rahim seorang wanita dalam keadaan telanjang, enggak berkhitan. Kita enggak pakai sandal. Seperti itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan kepada kita, bahwasanya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis hufatan uratan ghurlan, yaitu dalam keadaan kita telanjang, kita enggak pakai enggak pakai sandal, dan kita pun tidak dalam keadaan berkhitan. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Sungguh engkau benar-benar datang kepada kami seperti kami ciptakan kamu terlebih dahulu. Kita enggak bawa Alphard kita, mobil kita, enggak kita bawa, Pak. Rumah kita tinggalkan. Betul-betul kita bawa badan kita. Inilah keadaan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Kata Syekh Sa'di rahimahullah taala, bila malin wala ahlin, engkau enggak bawa hartamu, wala ahlin, engkau juga enggak bawa keluargamu. Wala asyiratin, enggak bawa keluarga besar, rombongan, enggak dibawa, Pak D, Mae, semuanya enggak dibawa. Semuanya tidak dibawa. Ma ma'ahum illal amal, enggak bersama dia kecuali apa? Al-baqiyatus shalihat, kecuali yang namanya amalan. Allati amaluha, yang telah dia amalkan. Wal makasib fil khairi wasyarr allati kasabuha,
Kama qala ta'ala wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'a'akum alladzi za'amtum annahum fikum syuraka, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan hamba-hambanya, makhluknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa laqad ji'tumuna furada, kata Allah. Sungguh kamu itu datang ke kami itu furoda. Bukan haji furoda ya, tapi sendirian. Tidak bawa harta, tidak bawa keluarga, tidak bawa istri, tidak bawa anak. Justru malah apa? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari, Pak. Anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, orang tua semuanya lari. Nggak mikirin. Kullu mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang itu mikirkan dirinya sendiri, nggak mikirin, Pak. Semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum." Semuanya engkau tinggalkan di belakang punggungmu. Semua ditinggalkan di belakang punggung. Wa ma nara ma'akum syufa'a, dan saya enggak melihat yang kamu dulu bangga-banggakan bahwasanya dia tenang saya punya bapak, tenang saya punya anak. Wa ma narakum syufa'a. Saya enggak lihat mereka menjadi syafaat. Alladzi za'amtum, seperti yang kau kira. Maka inilah yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang yang mereka apa? Enggak punya al-baqiyatus shalihat. Mukhatiban lil munkiri lil ba'ats. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala katakan kepada apa? Orang-orang yang tidak beriman terhadap hari kebangkitan ini. Kita beriman, iman enggak, Pak? Ada hari kebangkitan, Pak. Jangan sampai kita cuma ngaku iman di lisan, tapi perbuatan kita enggak pernah mengakui adanya hari kebangkitan. Secara lisan beriman, Ustaz, tapi secara perbuatan belas enggak nyiapkan sama sekali. Orang kalau secara perbuatan, secara lisan, secara perbuatan, dia akan siap-siap. Semuanya akan dipersiapkan. Lisannya mempersiapkan, amal perbuatannya mempersiapkan, hatinya pun dipersiapkan untuk apa? Untuk hari kebangkitan ini. Biasanya kita besok mau 17 Agustus kan? Mau siap-siap kan? Ayo kita siap-siap. Semua kita siapkan. Buktinya apa? Banyak. Kan seperti itu. Itu apa? Kalau kita mempersiapkan, anggota tubuh kita pun akan mempersiapkan akan hal tersebut. Kita sejak kecil, Pak, beriman, rukun iman yang 6. Iman yang 6. Kan seperti itu. Salah satunya apa? Iman bil yaumil akhir. Iman bil yaumil akhir. Perbuatan kita meyakini itu enggak? Nah, inilah yang harus betul-betul kita siapkan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Bahkan kalian mengira bahwasanya kami tidak menjadikan bagi kalian itu apa? Perjanjian pada hari kiamat. Ini ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika Allah Subhanahu wa taala wa uridu ala rabbika, kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa wudi'al kitab. Kita akan diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Ketika diberi kitab dengan tangan kanannya, ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah, kata Allah. Orang kalau dikasih kitab dengan tangan kanannya, teriak, Pak. Keberhasilan. Ha umqra'u kitabiyah, nih baca kitabku. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya yakin kalau saya mau ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Dibangun dari mana? Dibangun dari mana ini, Pak, keyakinan ini? Dari dunia kita sekarang ini loh, Pak. Kita ini sekarang harus membangun keyakinan kita sehingga kita punya amal soleh supaya apa? Supaya kita pegang ha umqra'u kitabiyah. Supaya kita bisa bangga
Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi isyatir radiyah. Senangnya kayak apa? Kita berhasil. Ketika kita di dunia, kita punya amal soleh, punya amal kebaikan, ini yang kita tunggu-tunggu. Tapi bagi orang-orang yang mereka diberi dengan tangan kirinya, ya laitaha kanatil qadiyah, ma aghna anni maliya, halaka anni sultaniyah, khudhuhu faghulluh. Orang yang dia dikasih dengan tangan kirinya, mereka mengatakan apa? Ya laitaha kanatil qadiyah, ya Allah seandainya ini enggak ada sudah ya Allah. Ma aghna anni maliya, enggak manfaat harta yang aku kumpulkan di dunia, halaka anni sultaniyah, kedudukan yang aku miliki semua membinasakanku. Khudhuhu faghulluh, digeret sama Allah Subhanahu wa taala. Mau apa kita? Kehidupan yang kita bangga-banggakan di dunia enggak menjadikan kita apa? Masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita enggak mencari al-baqiyatus sholihah, terus kita terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala, terus kita enggak bisa membesarkan Allah, terus kita enggak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita. Kita nggak bisa mencari al-baqiyatus shalihat. Karena apa? Terlalaikan dengan al-mal, terlalaikan dengan banun. Kita dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan anak. Padahal Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan permisalan dunia, memberikan peringatan kepada kita, ini loh cuma hayatud dunia gitu loh. Sebentar. Yang bermanfaat untuk kita masuk kuburan al-baqiyatus sholihat. Masuk kuburan, baru masuk kuburan al-baqiyatus sholihat itu yang paling bermanfaat buat kita. Tidak ada Pak yang bisa nolong kita. Cuma amal soleh kita. Kita yang berjuang dari sekarang itu kita. Allah terus memberikan peringatan kepada kita. Alhamdulillah kita dikasih peringatan sekarang. Dari sekarang terus kita diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika wawudi al-kitab, diletakkan kitab, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi. Engkau akan melihat orang-orang mujrim, orang-orang yang mereka enggak punya amal soleh, orang-orang yang mereka enggak punya ketaatan kepada Allah, musyfiqina mimma fihi. Mereka sudah takut, gemetaran duluan. Mereka enggak tahu apa yang mereka akan bawa. Sekarang kita ngerasa tenang-tenang saja. Kita ngerasa tenang saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala mereka mengatakan wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha, kata Allah. Ketika mereka dikasih kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka ketakutan, orang-orang mujrim yang mereka enggak punya bekal, mereka mengatakan apa? Ma li hadzal kitab, kenapa kitab ini la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Tidak sesuatu yang besar, tidak sesuatu yang kecil, kecuali apa? Ahsaha. Semuanya dicatat. Omongan kita semua dicatat. Langkah kita dicatat. Semuanya, gak besar, gak kecil. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca kitabmu. Cukup kamu sendiri yang bisa menilai kita ini orang baik atau orang buruk. Kita punya amal soleh atau enggak? Kita punya ketaatan atau enggak? Iqra kitabak. Semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka akan mendapatkan hisaban yasira, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan ini yang kita harapkan. Satartuka fid dunya wa ghafartuka al-yaum. Aku dulu sudah menutupi aibmu dan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Ini yang kita harapkan. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa taala jadikan seperti ini bagi kita. Bagaimana kalau kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala per mili Pak dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Per
Mahfad dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Pertulisan dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salafus saleh itu apa? Berusaha untuk apa? Mengurangi hisab mereka. Kita terus berusaha apa ya? Kita kumpulkan dunia, setiap hari kita ngobrol enggak karu-karuan, justru malah menjadi hisab bagi kita semua. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Ada apa sih dengan kitab yang kita punya ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini enggak ada sesuatu yang tertinggal. Yang kecil dihisab sama Allah Subhanahu wa taala, yang besar pun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wajadu ma 'amilu hadira, dan mereka akan apa? Mendapati amalnya itu hadir di hadapannya. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang akan dihisab yasir oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kitabmu, kamu berbuat dosa. Orang yang dihisab yasira itu alhamdulillah, itu sudah bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Allah, naam ya Allah. Iya saya berbuat, iya saya berbuat, iya saya berbuat. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ketika orang mukmin mengakui hal tersebut, satartuka laka fid dunya, saya tutupi aibmu di dunia. Wa ghafartuka al-yaum, dan saya ampuni pada hari ini. Itu pun senang sekali kita sudah seperti itu. Bagaimana kalau seandainya kita dihisab satu-satu sama Allah Subhanahu wa taala? Ini harta kamu dapat dari mana? Kamu keluarkan kemana? Kamu kenapa ngomong seperti ini? Kamu kenapa tulis seperti ini? Kamu pergi kemana? Kamu kenapa melangkah? Semua kita dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wala yadlimu rabbuka ahada. Allah enggak pernah berbuat zalim sama kita. Enggak pernah berbuat zalim. Diadili kita sama Allah dengan keadilan Allah. Diadili oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya. Pak, umur kita pendek, Pak. Innal ajalullahi la'at. Ajal kita mau sampai dan pasti datang, Pak. Maka yuk persiapkan gitu loh. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dal maut. Orang cerdas, orang pintar, orang bisa nurunkan egonya, nurunkan harga dirinya. Tapi mengamalkan itu apa? Untuk amal untuk setelah kematian. Itu orang pintar, Pak. Tapi orang yang enggak cerdas, sebaliknya. Di dunia egonya cuma dibesarkan dan enggak pernah mikirkan urusan akhiratnya. Jadi orang kais, jadi orang pintar. Hidup kita sebentar. Innal ajalullahi la'at. Dekat, Pak. Tidak lama. Umur kita sisa berapa sih, Pak? Kalau kita enggak perbaiki hubungan kita dengan Allah, iman kita dengan Allah, kita enggak mencari al-baqiyatus sholihat, enggak tahu apa yang harus kita bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit yang bisa kita pelajari dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kepada kita, agar kita mempunyai al-baqiyatus sholihat. Allah ingatkan kita bahwasanya kehidupan kita itu bukan kehidupan dunia. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, la aisha ilal aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Jadikan kehidupan kita itu kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Kehidupan dunia lewat. Jadikan sebagai jembatan untuk kita mendapatkan kebaikan akhirat kita. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya, itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi, dan saya minta maaf atas segala kesalahan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.